Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pada hari-hari yang indah. Hari-hari yang kita tunggu-tunggu adalah hari 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Tentunya kita sangat berharap bahwa di hari-hari terakhir ini kita dapat lebih banyak lagi meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan kualitas keimanan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan pada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya termasuk kita sebagai umatnya. Insyaallah kita selalu berupaya istiqamah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kita sekarang masuki bab ijabut takbir fi iftitahis shalah. Wajibnya takbir di awal salat. Wajibnya takbir di permulaan salat. An Anas bin Malik Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiba farasan fajuhisha shiqqahul ayman. Qala Anas fasalla lana yawma idzin salatan minas salawati wa qa'idun fasallaina wa ra'ahu qu'udan thumma qala lamma sallama innama ju'ilal imamu liutamma bihi fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza sajada fasjudu wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqibah farasan, pernah menaiki kuda, fajuhisha shiqqahul ayman, maka Rasulullah terluka di sebelah kanannya. Qala Anas radhiyallahu anhu fasalla lana yauma idzin salatan minas salawat, maka pada saat itu Rasulullah salat bersama kami salah satu salawat, wa huwa qa'idun, dan ia salatnya sambil duduk, fasallaina wa ra'au qu'udan, maka kami pun juga salat di belakangnya sebagai makmum dalam kondisi duduk. Tsumma qala lamma sallama, kemudian Rasulullah setelah selesai salat menyampaikan innama ju'ilal imamu liutamma bihi fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farka'u. Rasulullah mengatakan bahwa innama ju'ilal imamu liutamma bihi, bahwa imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru fa idza shalla qiyaman fasallu qiyaman wa idza raka'a farka'u. Al hadis. Dikatakan di sini bahwa ijabut takbir, wajibnya takbir fi iftitahis shalah, di dalam permulaan salat sudah merupakan suatu keharusan. Bahwa salat itu muftatahatun bit takbir, diawali dengan takbir yang dikenal dengan takbiratul ihram. Baik itu imam ataupun makmum, di awal salat harus diawali dengan
takbiratul ihram. Ungkapan kalimat Allahu Akbar fiftitahis shalah di awal sholat, di permulaan sholat. Artinya sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram. Jadi as-sholatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Bahwa sholat itu adalah sebuah rangkaian dari ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sehingga takbir di awal itu hukumnya wajib. Baik itu makmum atau imam ataupun sholat sendiri. Takbir di awal fiftitahis sholah dalam permulaan sholat itu adalah hukumnya wajib atau termasuk rukun. Artinya kalau musalli orang yang sholat baik itu imam atau makmum atau sendiri tidak bertakbir, maka meninggalkan satu rukun daripada rukun sholat. Jadi rukunnya ketinggal di awal. Jadi langsung datang langsung atau langsung ruku kan itu ya. Maka harus diawali dengan takbiratul ihram namanya. Kemudian dalam satu cerita bahwa Rasulullah SAW pernah naik kuda kemudian jatuh dan sisi kanannya terluka, maka Rasulullah sholat bersama sahabat-sahabat yang lain dalam kondisi sambil duduk karena sisi kanannya, samping kanannya terluka kan itu. Fasallaina qa'idan, maka kami sholat juga di Rasulullah sambil duduk. Dan Rasulullah setelah selesai mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam itu bertakbir, maka takbirlah. Jadi takbirnya makmum itu adalah menunggu takbirnya imam. Maka takbir imam harus kedengaran dengan makmum. Kalau takbirnya imam tidak terdengar oleh makmum, makmum di belakang mungkin masih nunggu-nunggu. Kan itu. Maka selain wajib bertakbiratul ihram, imam juga harus mengeraskan, menyuarakan takbirnya. Kenapa? Karena tidak boleh makmum mendahului takbirnya imam. Tunggu sampai imam takbiratul ihram. Setelah kita mendengar takbirnya imam Allahu Akbar, maka makmum segera mengikuti takbirnya imam. Segera gitu. Jadi bukan kasak kusuk dulu, lihat kanan lihat kiri, langsung kita mengikuti takbirnya imam kan itu. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir maka bertakbirlah. Jadi langsung, makanya sebelum memulai sholat imam menyiapkan semua jamaahnya. Sehingga tidak ada yang takbirnya ada jeda antara makmum dengan imam. Lambat gitu ya. Jadi disiapkan dulu, sudah kondisi siap baru imam takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung di belakang makmumnya semuanya bertakbiratul ihram kan itu. Tidak boleh kemudian makmum mendahului takbirnya imam. Walaupun ya di saat-saat sekarang banyak di beberapa masjid ketika sholat tarawih ya imam belum ruku sudah ruku, imam belum bangun dari ruku sudah bangun dari ruku kan itu. Karena kadang-kadang kebiasaan sholat tarawih itu ngebut, begitu diimami dengan imam yang pelan gitu ya, maka bingung gitu kan. Biasanya Allah, sami Allah, Allah gitu kan. Begitu diimami dengan imam yang lambat, nah bingung kan. Enggak biasanya tarawih begini, tarawih aja kayak sholat kan itu ya. Emangnya sholat kan itu ya. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku, maka rukulah. Jadi tunggu sampai imam ruku, ada suaranya, maka imam ketika ruku harus bersuara. Ya, jadi takbir ketika ruku, takbir ketika sujud, takbir ketika bangun dari sujud itu adalah namanya takbir yang hukumnya sunnah. Takbir intiqal. Tapi bagi imam harus menyuarakan takbirnya.
Ketika dari berdiri, ketika mau ruku harus ada suaranya. Allahu Akbar. Ya, dari berdiri mau ruku bersuara sambil mengangkat tangannya Allahu Akbar. Kalau imam ruku tanpa suara takbir, kira-kira makmum yang kehalang tembok yang ada di luar masjid nungguin, kecuali makmumnya melihat soft depan, soft belakang melihat soft depan, terus kan itu ya bisa nyambung walaupun telat. Imam ruku tanpa suara takbir, maka yang ikut ruku paling yang di depan dulu, baru yang di belakang ikuti soft yang depannya, terus sampai belakang ya, kira-kira sampai belakang barisan yang ke 20 kayaknya imam sudah sami Allah, makmum yang di belakang baru ruku kan itu ya. Maka harus bersuara kan. Fa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka rukulah. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila imam bangun dari ruku farfa'u maka bangunlah. Tunggu sampai ada suara imam sami Allahu liman hamidah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan lafaz sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, faqulu, maka makmum mengucapkan lafaz Rabbana lakal hamdu. Jadi terdengar suara imam sami Allahu liman hamidah, makmum bangkit dari ruku dengan mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud dengan suara takbirnya fasjudu maka sujudlah. Jadi kadang-kadang dari bangkit dari ruku ya, ketika i'tidal ya, mungkin imam agak lama sami Allahu liman hamidah, masih ada doa yang dibaca. Apa tuh? Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min syai'in ba'du. Yang nggak biasa sampai sana agak kogok mau turun kan itu, padahal imam masih melanjutkan doanya sami Allahu liman hamidah, i'tidal lurus sambil doa Rabbana walakal hamdu kan itu, mil'us samawati wa mil'ul ardi. Yang nggak biasa sampai sana nungguin imam lama, mungkin ngejar ruku gitu, ngejar sujud kan itu ya. Wa idza sajada fasjudu, jadi tunggu kita masih tetap berdiri sebelum imam sujud dengan ucapan lafaz Allahu Akbar gitu. Jadi dari berdiri ketika mau sujud Allahu Akbar. Kalau tanpa suara, walaupun diucapkan lafadznya, membuat bingung jamaahnya. Ya nggak kelihatan, nggak kedengaran suara imam, ya maka sujudnya bisa jadi mendahului imam, bisa jadi ketinggalan jauh kan itu. Termasuk juga bangun dari ruku pun juga harus mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Maka sepanjang ya sholat dari mulai takbiratul ihram sampai akhir kalimat salam, itu yang disebut adalah kalimat-kalimat Allah. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar kan itu. Nah, bagi imam maka itu harus disuarakan, harus bersuara kan itu. Makmum nggak usah pakai suara. Ya, ini yang rame suaranya makmum, suara imamnya udah kerungu gitu ya. Justru yang kencang suaranya makmum bareng-bareng kan itu. Imam ruku tanpa suara, tapi yang di belakang rame Allahu Akbar. Imam bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, enggak kedengaran, tapi yang rame adalah suaranya makmum. Tidak dianjurkan, tidak disunnahkan makmum mengeraskan suaranya. Sudah diam aja kan. Yang bersuara itu harus suara imam kan. Jadi kecuali ada mubalik. Mubalik itu bukan menceramah. Apa tuh? Penyambung suara imam.
Jadi kalau mungkin barisan yang paling belakang nggak kedengaran, maka ada suara penyambung, ya. Jadi nyambung suara imam. Jadi imam bangun Allahu Akbar, ada yang di belakang kencang Allahu Akbar. Ya, walaupun kadang imam sudah berdiri itu masih menyambung suara yang imam kan itu. Kalau memang itu diperlukan kan, tapi kayaknya kalau masjidnya jamaahnya masih sekitar 20 saf, kayaknya belum perlu penyambung suara. Nah, kalau jamaahnya banyak sampai kemudian 50-100 saf kan itu, maka harus ada penyambung suara kan itu. Maka walaupun pada masa-masa Rasulullah SAW belum ada pengeras suara, ya sekarang ada pengeras suara, nggak usah diributin kan itu. Kenapa? Zaman Rasulullah juga pakai pengeras suara kan itu. Maka sekarang ada apa enggak bid'ah? Bid'ah itu bukan di mana? Bukan di sarana. Bid'ah itu di ibadah. Gitu. Kalau ibadahnya ditambahin, dikurangin, lah kalau pengeras suara mah sarana namanya gitu. Ya dulu juga masjidnya mungkin nggak begini kan itu zaman Rasulullah. Maka begitu masjidnya mewah, oh ini bid'ah bukan kan itu ya. Jadi ini dalam rangka karena jamaah itu banyak, maka perlu ada pengeras suara agar suara azan, suara iqamah itu sampai terdengar ke berapa ratus meter kan itu. Supaya orang-orang yang di luar jauh dari masjid terdengar bahwa sudah masuk waktu. Ditunggu-tunggu kalau waktu maghrib mah. Ya. Kalau waktu maghrib mah ditunggu-tunggu, kalau di masjid enggak azan, yang di rumah nungguin buka gitu ya. Begitu adzan di masjid, ya ada ya di tempat-tempat lain antara adzan dan iqamat itu memang nggak ada jeda waktu. Begitu selesai adzan langsung iqamat. Maka yang di rumah ya harus merelakan ketinggalan berjamaah. Kenapa? Selesai adzan langsung iqamat. Kenapa? Karena yang adzan itu sudah buka, yang di masjid itu sudah buka, yang di rumah nunggu suara azan, tapi yang azan itu setelah berbuka, habis kolak semangkok, sudah habis ini segala macam baru azan. Yang di rumah dari tadi nungguin, belum azan ya. Ya maka ya harus begitu masuk waktu maghrib, begitu masuk waktu buka segera kumandangkan azan. Yang di rumah nunggu suara azan itu. Paling-paling ya sebelah sana azan, di sini azan, kok kita belum ya gitu. Ya sudah aja ikut buka kan itu. Mungkin muadzin kita lagi buka, mungkin muadzin kita lagi kemana kan itu. Maka imam harus selalu bersuara kan itu. Walaupun itu adalah sholatnya sholat sir, zuhur, asar, tetap imam harus bersuara kan itu. Makmum cukup mengikuti gerakannya, walaupun bersuara nggak perlu melebihi suaranya imam. Yang banyak itu sekarang di sholat tarawih itu yang kencang itu suaranya makmum itu, baik aminnya maupun takbirnya itu yang kencang suaranya makmum kan itu. Kadang-kadang bukan kencang doang, paling duluan mendahului imam kan itu. Sehingga makmum yang lain juga terpancing. Sujud, imamnya agak lama, makmum duluan. Allahu Akbar. Yang lain ikut-ikutan kan itu. Ya, kadang-kadang memang bingung. Imam klemen, wis didahului karo makmum kan itu. Bab raf'ul yadaini fit takbiratil ula mal iftitahi sawaun. Bab mengangkat kedua tangan di takbir yang pertama atau takbiratul ihram mal iftitah di awal mulai sholat sawaan, sama bareng antara takbir dengan mengangkat kedua tangan. Raf'ul yadaini fit takbiratil ula ma'al iftitah sawa'un. Mengangkat kedua tangan dengan ucapan takbiratul ihram Allahu Akbar itu berbarengan. Jadi ketika mengangkat tangan, ya begitu juga kita
mengucapkan lafaz Allahu Akbar, dibarengi dengan mengangkat tangan, kan itu. Jadi diangkat tangannya ketika kita mengucapkan takbir, kan itu. Di sini dikatakan an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa manqibaihi idza ftataha as-shalah wa idza kabbara liruku wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku wa rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fi sujudi. Hadis dari Salim bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa manqibaihi idza ftataha as-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua baunya idza ftataha as-shalah ketika memulai salat. Jadi ketika memulai salat mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua baunya. Sampai diku. Apa yang sejajar itu, apa telapak tangannya, apa jarinya. Kan itu ya. Banyak variasi. Ada yang mengangkat tangannya di sini saja, ada yang sampai, kan itu ya. Hadwa mangkibah itu yang sejajar dengan baunya, mungkin pas tangannya, bukan pas jarinya. Ada yang pakai jarinya, Allah. Di sini ada yang sampai apa telinganya, kan itu. Jadi hadwa mangkibaihi sejajar dengan kedua tangannya. Variasi, memang mungkin para sahabat juga melihatnya, pernah melihat Rasulullah sampai sini, sampai mungkin jempolnya sampai nempel di apa namanya ini, pentil kuping kan itu Allah, kan itu ya. Dan ada juga yang sebatas Allah Akbar, kan itu ya. Ada yang muter-muter, nggak tahu lagi ngapain, muter-muter Allah. Ada dia putar-putar kan itu. Di sini nggak ada, kan itu. Jadi yarfa'u yadai hadwa mangkibai, mengangkat kedua tangannya sampai berbatas dengan kedua sifatnya. Kapan idaftatahas shalah, ketika memulai sholat, di awal sholat ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar pertama. Yang kedua wa idza kabbara liruku', ini yang sering ditinggalkan. Yang kedua mengangkat kedua tangannya apabila takbir untuk ruku. Ya, kebanyakan kita sholat ya, ketika kita mau ruku maka tangan ini nggak diangkat. Cukup dari sini langsung turun gitu ya. Harusnya dari sedekap ini ketika mau ruku diangkat dulu Allahu Akbar. Dan ini banyak yang ditinggalkan, kan itu. Walaupun memang ini adalah dikatakan sebagai sunnah, sunnah apa namanya, hayat sunnah dalam rangka gerakan-gerakan sholat, kan itu. Jadi banyak yang takbir dari ruku itu sebatas suara doang Allahu Akbar, tapi tidak mengangkat kedua tangannya. Yang ketiga wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, ketika bangun dari ruku ya, sami Allahu liman hamidah, itu pun juga tangannya diangkat sampai ke tempat semula waktu kita takbiratul ihram. Jadi banyak gerak tangan ini. Jadi bukan sebatas tangan ya dari sedekap mau ruku cukup lepas, kan itu. Dari ruku sami Allah nggak diangkat, kan itu. Karena harusnya sami Allahu liman hamidah, tangannya diangkat, kan itu. Kadzalika aidan wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu wa kana la yaf'alu dzalika fis sujudi, dan tidak mengangkat tangan, tidak mengangkat kedua tangan di dalam sujud dan ketika bangun dari sujud. Jadi tangan itu diangkat ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku setiap rakaat, dan ketika bangun dari ruku. Ditambah lagi ketika bangun dari rakaat kedua. Setelah tahiyat awal
ketika mau bangun rakaat berikutnya, maka dari tahiyat ini tangannya diangkat. Allahu Akbar. Ya, ada yang setiap rakaat gitu ya. Karena memang apa refleks, apa memang ikut-ikutan, sehingga setiap gerakan angkat tangan. Rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, dari sujud ini ketika mau berdiri masih ngangkat tangan. Padahal yang disunahkan adalah di rakaat kedua saja. Kan itu. Rakaat kedua baru mengangkat tangannya, kan itu. Dan ini kadang-kadang ya kalau kita perhatikan lupa dari sini untuk mengangkat tangan Allahu Akbar baru ruku, itu kadang lewatkan itu. Padahal ini ada termasuk bagian daripada sunnahnya sholat. Jadi selalu, karena memang sholat itu adalah ucapan-ucapan, ya, lafaz takbir, lafaz tasbih, baca fatihah, baca doa, itu adalah aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, dan gerakan-gerakan. Jadi di dalam sholat itu ada ucapan-ucapan yang harus kita ucapkan, ada tasbih, ada tahmid, ada doa, kan itu. Dan gerakan-gerakan, ya ini gerakannya ngangkat tangan, ruku, sujud, kan itu. Maka tangan harus diangkat. Kecuali di sini katakan wa kana la yaf'alu dzalika fis sujudi, dan Rasulullah tidak mengangkat kedua tangannya ketika sujud dan ketika bangun dari sujud. Langsung suara saja Allahu Akbar, sujud. Kan itu ya. Dari sujud bangunnya Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Dan tangan diangkat lagi ketika kita sudah 2 rakaat. Untuk melanjutkan rakaat ketiganya, maka dari duduk ini harus mengangkat kedua tangannya. Walaupun memang kadang-kadang ya apa berbeda posisinya, kan itu. Ngangkatnya nggak nyampe tempat, kan itu. Yang ditentukan atau juga nggak diangkatkan tuh. Raf'ul yadani idza kabbara wa idza raka wa idza rafa, mengangkat kedua tangannya apabila ia takbir pertama, takbir ihram, wa idza raka, dan apabila ruku, wa idza rafa'a, dan apabila bangun dari ruku. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa manqibaihi wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru lirruku wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku wa la yaf'alu dzalika fi sujudi. Masih sama hadisnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengawali sholatnya, ia mengangkat kedua tangannya sampai bersejajar dengan kedua baunya, dan itu dilakukan di takbir pertama dan ketika mau ruku dan ketika bangun dari ruku, dan tidak dilakukan ketika bangun dari sujud dan ketika sujud. Dan ini adalah merupakan sebuah sunnah yang harus kita lakukan di dalam sholat. Yang di awal takbir pertama adalah rukun atau wajib, takbir berikutnya adalah hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah ya harus kita lakukan. Karena di dalam sholat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan sunnah itu pun juga ada terbagi 2. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Gitu ya. Jadi yang wajib harus dilakukan, ya. Apabila tidak dilaksanakan maka tidak sah, ruku, sujud, kan itu wajib gerakannya, harus ruku, harus sujudkan itu wajib, kan itu. Ada yang sunnah, gitu. Mengangkat tangan, itu gerakan di awal wajib, ketika mau ruku mengangkat tangannya sunnah sambil bertakbir Allahu Akbar. Bangun dari ruku diangkat tangannya Allah, sami Allah liman hamidah. Ketika mau sujud Allahu Akbar, itu juga termasuk sunnah, kan itu. Itu disebut dengan sunnah hayat. Ada yang namanya sunnah ab'ad. Ya. Sunnah ab'ad ini seperti tahiyat awal. Tahiyat awal. Ketika kita sudah 2 rakaat maka kita duduk tahiyat awal. Itu masih termasuk sunnah ab'ad.
Nah, kemudian kalau sunnah abad ini tidak dilakukan karena lupa, 2 rakaat harusnya duduk untuk tahiyat awal. Namun ya karena kurang konsentrasi sehingga 2 rakaat pun juga langsung berdiri lagi. Posisi sudah berdiri tegak, sadar bahwa kita sudah 2 rakaat. Harusnya tahiyat awal, namun sudah terlanjur berdiri, maka lanjut berdiri, lanjutkan ke rakaat berikutnya. Kalau maghrib ya tinggal serakaat lagi, kalau isya berarti tinggal nambah 3 dan 2-nya, meninggalkan tahiyat awal kali itu. Karena ini termasuk sunnah abad, maka ketika itu kita sudah terlanjur berdiri, maka cukup nanti sebelum salam diganti dengan sujud sahwi. Sunnah tertinggal tapi harus diganti. Tapi kalau wajib yang ketinggal, ya, tidak ruku bawahnya, maka itu tidak sah sholatnya. Ngejar-ngejar imam, begitu sampai di shaf, sampai di barisan, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah. Kita baru nyampe barisan langsung Allahu Akbar, langsung gabung sujud. Ya, langsung ikut sujud bareng dengan imam. Maka ini belum dihitung 1 rakaat. Kenapa? Belum ada ruku kan itu. Atau di tengah-tengah sholat yang lainnya sujudnya kurang 1. Imamnya lama sujud kan itu. Atau imamnya ngebut Allahu Akbar sujud, kita lama makmum. Imam bangun tanpa suara, imam sujud lagi tanpa suara. Setelah sujud kedua baru ada suaranya Allahu Akbar, maka imam ini makmum bangun. Baru 1 ternyata udah berdiri imamnya. Kok 1 udah berdiri? Padahal imam sudah 2 kali tapi makmumnya baru nggak ngeh kan itu. Nah akhirnya ikut berdiri, sujudnya baru 1, tidak sah sholatnya. Kenapa? Meninggalkan wajib. Ya. Kalau sunnah-sunnah tadi seperti mengangkat tangan, kadang-kadang suara takbir pun juga nggak pakai akbar, Allah. Itu doang kan? Allah. Nah, padahal ya harusnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi ada yang sebatas Allah Allah doang. Ya. Nggak lanjut. Padahal kalau di dalam ilmu nahu itu ada nama, ada mubtada, ada khobar. Allah itu mubtada, awal, akbar itu kata berita, khobar jadi Allahu Akbar. Ini mau sujud Allah, mau sujud Allah, sujud lagi Allah. Padahal harusnya lanjut Allahu Akbar. Sujud, bangun dari sujud, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, kan itu. Tapi kebanyakan apa lanjut apa enggak lanjut, tapi yang ada suaranya Allah. Itu doang apa? Allah gitu kan, nggak lanjut. Kayaknya nggak dilanjutin apa dilanjutnya dengan suara pelan, Allah Akbar. Ya akbarnya nggak ada suaranya kan itu, atau mungkin nggak dibaca kan itu. Itu juga ya mengurangi sunnah. Harusnya Allahu Akbar sujud, bangun dari sujud Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, lanjut suaranya walaupun makmum tapi tidak bersuara, tapi diucapkan Allahu Akbar kan itu. Bab ila aina yarfa'u yadaihi. Qala Abu Humaid fi ashabi rafa'an Nabi sallam hadwa mangkibaihi. Masih kaitannya dengan takbir dan kedua mengangkat kedua tangan. Di sini dikatakan ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fi sholati farafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yajaluma hadwa mangkibaihi. Masih sama hadis-hadisnya bahwa Rasulullah SAW ketika mengawali sholatnya, ia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan di dalam kalimat takbir Allahu Akbar itu juga di dalam hatinya apa kon?
di hatinya ada niat kan itu. Jadi lafaz lisannya mengucapkan Allahu Akbar, tangannya diangkat, hatinya niat. Jadi dalam satu kali kerja ini, satu waktu itu sudah berapa rukun yang dilakukan. Niat di dalam hati, takbiratul ihram ya, di lisan, kemudian mengangkat kedua tangan, urusan gerakannya, dan termasuk berdirinya. Jadi sekali mengerjakan dalam satu waktu itu sudah 4 pekerjaan. Berdiri, sudah sedang berdiri. Niat, urusan hati. Takbir, urusan lisan. Mengangkat kedua tangan, urusan anggota tubuh. Dalam satu waktu itu sudah 4 pekerjaan. Kan itu. Jadi lisannya Allahu Akbar, tangannya diangkat sampai sejajar dengan kedua baunya, kemudian hatinya niat. Maka ada orang yang sampai bolak-balik takbir. Ya. Kenapa? Karena niatnya belum dapat gitu kan. Jadi ketika takbir sekali Allah, di hatinya sambil saya niat sholat. Udah ketemu Zuhur apa asar? 4 rakaat apa berapa rakaat? Jadi makmum apa jadi imam? Kan ada yang sampai selesai dari mulai lafadznya disebut sampai terjemahnya, kalau kelewat balik maning. Padahal yang wajib itu adalah apa? Saya niat sholat duhur. Kalau duhur, saya niat sholat asar. Kan itu. Lanjutannya di sana ada 4 rakaat, 3 rakaat. Kan itu. Ditambah lagi jadi makmum. Ditambah lagi apa maning? Ngadep nih kiblat. Kira-kira itu dalam waktu takbir itu semua bisa terangkum di hati. Allahu Akbar, hatinya saya niat sholat subuh 2 rakaat jadi makmum menghadap kiblat karena Allah. Kerangkum semua itu. Bisa. Dan itu. Banyak yang berulang-ulang angkat tangan, berulang-ulang takbir. Kenapa? Karena belum tereka semua. Belum terangkum semua kan, sehingga Allah. Angkat lagi. Allah. Terus makmumnya di belakang nungguin. Suwe amat. Nonggo ini suwe kan itu. Enggak selesai balik. Sampai kayak mau nangkep apa Allah, dicari-cari, nggak perlu was-was, ya, nggak perlu was-was. Kalau dia lama-lama, kan itu was-was. Cukup saya niat sholat duhur, kayak gitu. Kalau mau lanjut, ya 4 rakaat, tambahi lagi jadi makmum, tambahi lagi sendiri, pakai sendiri tak? Nggak pakai sendiri kan itu. Karena ngebacanya, belajarnya dari bacaan yang ada. Di sana ada adaan, makmuman, adaan, imaman, atau makmuman. Nah, itu. Dihafal karo-karo nih. Dihafal. Jadi usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan, imaman, atau makmuman. Jadi dibacanya hafal kabeh. Sebar sudah hafal semua. Ya enggak, maksudnya imaman garis miring makmuman itu maksudnya kalau jadi imam yang dibaca imaman. Kalau jadi makmum disebut makmuman. Dan sebetulnya itu ya niatnya enggak harus apa? Ribet, susah kan itu ya. Banyak orang yang cukup Allah. Wis niatkan itu ya. Nggak harus sampai lengkap semuanya, nggak ketemu, keburu jemper ke tangan ke Allah, kan itu, keburu lama kan itu. Makmum sudah, imam sudah sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, makmum di belakang masih sibuk.
Baru ketemu kan itu ya. Tidak boleh kita membuat was-was kan itu. Yakin kita sudah niat, jadi nggak perlu diulang-ulang ngangkat tangan, diulang takbiratul ihram. Apalagi takbirnya kenceng-kenceng. Ya, di belakang Allah. Kursi demaning. Imam sudah sampai kepada ghairil maghdubi alaihim. Allah. Baru ketemu. Makmum yang lain, saya kira itu takbirnya imam kan itu. Ruku kan itu. Ternyata masih makmum masih ada yang masih susah ngakalin takbiratul ihramnya kan itu. Jadi tidak boleh kemudian dibuat ragu-ragu kan itu, was-was, seakan-akan belum tepat, balik maning. Ini keburu ketinggalan ruku sama imam kan itu. Jadi itu bukan orang masbuk itu ya. Itu bukan orang masbuk. Kenapa? Karena sejak awal memang sudah hadir di sini, tapi yang lama proses mulainya. Allah. Urus itu maning. Allah, nggak jadi lagi. Bulak balik itu nggak perlu kan itu. Bab wad'ul yumna 'alal yusra fis sholati. Ansal bin Sa'id qala kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yadal yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi sholati. Qala Abu Hazim la a'lamu illa yanmi dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sal bin Sa'ad qala kana an-nas yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yadal yumna 'ala dhira'il yusra. Bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Itu sudah biasa, sunnahnya memang demikian. Ketika kita setelah selesai takbiratul ihram, maka tangan kiri dulu, kemudian tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kan itu. Posisinya, menempatkannya bervariasi. Ya, bervariasi. Kan itu. Ada yang kan itu ya. Allahu Akbar. Kebanyakan kan memang harusnya tangan kanan di atas tangan kiri kan itu. Kemudian meletakkannya, menempatkannya, ada yang di samping, ada yang di pas dada, ada yang mungkin yang di ini kan, masing-masing. Itu namanya hayat. Itu namanya hayat. Tingkahnya, kaifiatnya kan begitu. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan ketika takbir dan kemudian meletakkannya tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, posisinya ada di mana berbeda-beda. Ya, melihatnya Rasulullah. Harus pernah melihat di sini, maka ketika tidak orang sholat, sedak kepe, kayak wong katisen, itu. Ada yang begitu, kan itu. Ada yang di samping, ada yang di atas perutnya, kan itu. Bahkan ada yang turun dari perut. Nah, neta, turun dari perut ada gitu kan. Jadi Allahu Akbar. Hayar apa kan? Ada tuh Pak, yang turun dari perut kali itu. Bahkan ada yang enggak diletakkan. Allahu Akbar bisurumani. Kan itu. Dan itu bagian daripada hayat. Jadi saya katakan ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah itu juga ada dua, ada sunnah hayat, ada sunnah abad kan itu. Ya harusnya ada dalam sholat ini semua ya. Wajibnya, sunnahnya, baik itu hayat atau abad kita lakukan semua. Maka sholatnya nyaman. Ya, kalau yang sholat sendiri, yang keburu-buru, ya banyak yang kelewat. Fatihah ngebut, kan itu ruku sebentar, bangun dari ruku nggak nyampe posisi berdiri, sudah langsung sujud kan itu. Maka banyak orang ngambil daripada berjamaah lama, apalagi yang imam takhilman, sholat sendiri belah kan itu ya. Ngebut kan itu ya. Jadi ya pilihannya salah kan itu. Artinya sholat menjadi makmum kan itu ya. Kita dapat pahala banyak, ada 1:27 berjamaah, kemudian kita sholatnya teratur, dipimpin oleh imam. Kalau sholat sendiri, mimpin sendiri, memang maunya ngebut, pengen cepat selesaikan itu. Begitu diimami, jadi makmum, maka kita ya dipimpin oleh imam,
rukunya, sujudnya, kan itu. Maka kita harus mengikuti imam. Idza kabbaro fakabbiru, kalau imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, kan itu. Jadi kita nunggu, kan itu, bagaimana pimpinan kita, bagaimana imam kita, kan itu. Kalau sholat sendiri memang ya ngejar cepat, kan itu. Kadang-kadang ya kalau sendiri itu balap-balapan, kan itu. Maka sholat ini adalah merupakan ibadah pokok, ya, ibadah pokok yang menjadi landasan semua amal ibadah kita. Maka diupayakan sholat harus yang betul-betul dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Ya, yang terbaik kenapa? Karena ini adalah wadah dari semua ibadah kita. Ibadah-ibadah yang lain tergantung bagaimana sholatnya. Maka sholat yang harus betul-betul diupayakan sebaik mungkin, kan itu. Sehingga sholat kita ya sempurna dari mulai awal sampai akhir, dan setiap sholat demikian. Kadang-kadang dibedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Sholat wajib mah serius, kan itu. Begitu sholat sunnah, kan itu. Padahal wajib sunnah sama saja gerakannya. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, sama gerakannya, kan itu. Jadi kita upayakan ya, walaupun bab-bab sholat ini memang sudah harus dulu disampaikan, ya sekarang sudah, ya udah banyak sholat, kan itu. Ya tapi ya minimal kita memperbaiki agar sholat kita lebih baik lagi. Jadi walaupun ini lah bab takbiratul ihram, bab mengangkat tangan, meletakkan tangan, itu sudah dari dulu, kan itu. Sudah hafal, sudah bisa dari dulu. Dan sholat ini memang ya sudah kita kerjakan setiap hari 5 waktu. Jadi nggak ada yang ketuker, nggak ada yang lupa. Kenapa? Sudah hafal semuanya. Nah, kenapa sekarang masih dibaca? Ya minimal kita membaca hadisnya. Kalau hatam buku ini dapat berkah, dapat doa, kan itu. Kalau ilmunya, ya bab sholat mah sudah tiap hari, kan itu. Tapi dalam rangka untuk kita memperbaiki, karena sholat ini merupakan landasan dari semua amal. Dalam hadis dikatakan bahwa nanti pada yaumil qiyamah, gitu, yang pertama kali diproses, pertama kali dipertanyakan adalah tentang sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka baiklah semua amal ibadahnya. Sholatnya rusak, puasa, zakat, haji, semua kebaikan-kebaikan dikatakan ikut rusak kalau sholatnya yang rusak. Jadi sebagai wadah, sebagai imaduddin, tiangnya agama. Nggak sholat atau sholat tapi nggak beres, ya ibadah-ibadah yang lain nggak ada wadahnya. Maka kita berupaya ketika sholat, baik itu sholat wajib ya ataupun sholat sunnah, upayakan ya sholat wajib sholat, sunnah sholat, isya sholat, taraweh sholat, kan. Jadi sama aja antara isya dan taraweh, memang begitu sholat. Dan itu bukan berarti kalau taraweh dibedakan gitu kan, atau mungkin dikurang-kurangi, sama aja. Ya walaupun mungkin yang dikurangi bacaannya, yang harusnya baca al-a'la, bacaan naba, bacanya mungkin yang pendek-pendek, atau mungkin potongan-potongan ayat, berapa ayat, tapi tidak mengurangi gerakan-gerakan sholat yang sifatnya wajib, kan itu. Kalau bacaan mungkin bisa dikurangi, kan itu. Kenapa? Ini 23, kan itu. Begitu rakaat pertama, lama amat. Kapan 20-nya? Kan itu. Atau yang ambil yang 36 tarawehnya, 36 gitu ya. Baru rakaat pertama aja, baru satu salam sudah 10 menit. Satu salam lah, kalau 36 bisa jam lebih urusannya, kan itu. Begitu lihat sudah satu salam sekian menit, berarti ini paling-paling selesai jam sekian, kebayang ya, hitung-hitungkan itu. Jadi kadang-kadang ya orang hitung-hitung, ini baru awalnya udah lama, gimana lanjutannya, kan itu. Sudah mikir, ungap dulu. Satu rakaat sudah sekian, kan itu. Maka sebetulnya sama, kan itu, gerakannya sama,
Itu paling yang dikurangi bacaan ayatnya atau bacaan suratnya. Kalau memang ya melihat kondisi-kondisi jamaah yang kepengen buru-buru selesai kan itu. Bapak rahimakumullah, mungkin itu yang kita sampaikan untuk kali ini. Mungkin ya pekan depan sudah tanggal 27 kayaknya ya. 27 sudah iktikaf ya. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, kita sukses dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, dan tentu kita upayakan sampai selesai. Artinya kita betul-betul menjadi pemenang gitu. Pemenang, dan mulai hari-hari ini ya sudah hari terbaik. Kita upayakan lebih maksimal lagi untuk kita beribadah pada Allah di akhir-akhir Ramadan atau di 10 akhir Ramadan ini. Kenapa? Karena inilah waktu-waktu hari-hari yang terbaik kan itu. Jadi kalau kita di awal-awal semangat, maka harus semangat, harus lebih semangat lagi di akhir-akhirnya kan itu. Jadi awal semangat, pertengahan semangat, dan di akhir lebih semangat lagi. Kenapa? Karena justru dikatakan al-a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhirnya, dari ujungnya. Jadi walaupun awal-awalnya semangat, ternyata di akhir nggak semangat, ya yang di akhir itu yang nilainya. Jadi kalau anak sekolah itu, kalau kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 udah lulus. Yang dinilai mana? Kelas 3 nggak lulus kan itu. Tarawih itu 10 pertama semangat, 10 kedua semangat, 10 ketiga lemes. Kenapa? Wis pegel. Padahal harus lebih semangat ya. Atau mungkin banyak aktivitas yang lain sehingga ya 10 terakhir mulai dikurangi. Justru harus disemangati, lebih semangat lagi. Kenapa? Ini adalah hari-hari terindah, hari terbaik buat kita, sehingga yang ditunggu-tunggu adalah 10 terakhirnya. Maka barangkali Pak, ini mungkin Jumat depan bis libur ya. Kita konsentrasi tidur di masjid. Iktikaf maksudnya. Jadi ya saya punya jadwal di Ar-Rahmah itu mulai nanti malam rutin, karena di Ar-Rahmah nggak ada malam genap. Ganjil semua. Jadi tadi malam sudah 21, nanti malam juga 21. Tadi malam itu 21-nya yang puasa hari Sabtu, nanti malam 21 yang puasanya hari Ahad. Jadi setiap malam Ar-Rahmah malam ganjil ketemunya. Kenapa? Malam Jumat tadi malam 21-nya yang puasanya hari Sabtu, nanti malam Sabtu tanggal 2 malam 21-nya yang puasanya Ahad. Jadi ketemunya ganjil kabeh kan itu. Insyaallah. Jadi ya kita terus nggak perlu nungguin ganjil, setiap malam kita iktikafkan itu. Kecuali mungkin sudah tahu bahwa yang ini ganjil ini genap kan itu. Karena ya ganjil juga berbeda, genap berbeda. Yang tahu Allah, maka lebih baik kita setiap malam kita iktikafkan itu. Baik, itu mungkin yang kita sampaikan. Lebih yang mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.